Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang revolusi Panji-Panji NKRI dengan poin A, yaitu tantangan alam, tantangan awal kemerdekaan. Tantangan awal kemerdekaan dibagi menjadi 3, yaitu kondisi awal Indonesia merdeka, kedatangan sekutu dan Belanda, dan juga merdeka atau mati. Pertama, kondisi awal Indonesia merdeka. Secara politis, keadaan Indonesia pada awal kemerdekaan belum begitu mapan. Ketegangan, kekacauan, dan berbagai insiden masih sering terjadi. Pemerintahan memang telah terbentuk. Beberapa alat kelengkapan negara juga sudah ada. Tetapi karena baru awal kemerdekaan, tentu masih banyak kekurangan. PPKI yang keanggotaannya sudah disempurnakan berhasil mengadakan sidang untuk mengesahkan UUD dan memilih presiden dan wakil presiden, juga membentuk keamanan negara yaitu TNI. Kondisi perekonomian negara masih sangat memprihatinkan sehingga terjadi inflasi yang cukup berat. Hal ini dikarenakan peredaran uang rupiah di Jepang yang tak terkendali dan juga nilai tukarnya sangat rendah. Kemudian pada tanggal 1 Oktober 1946, Indonesia mengeluarkan uang RI yang disebut ORI atau Uang Republik Indonesia. Sementara dalam hal pendidikan, pemerintah mulai menyelenggarakan pendidikan yang diselarakan dengan alam kemerdekaan. Menteri Pendidikan dan juga Pengajaran juga sudah diangkat. 2. Kedatangan sekutu dan Belanda. Sekutu masuk ke Indonesia diboncengi Nika. Mereka masuk melalui beberapa pintu wilayah Indonesia, terutama daerah yang merupakan pusat pemerintahan kependudukan Jepang, seperti Jakarta, Semarang, Surabaya. Setelah Perang Dunia Kedua terjadi, perundingan Belanda dengan Inggris di London yang menghasilkan Kiel-Avern Agreement. Isinya tentang peraturan penyelenggaraan kembali Indonesia dari pihak Inggris kepada Belanda, khususnya yang menyangkut daerah Sumatera sebagai daerah yang berada di bawah pengawasan SEAC atau South East Asia Command. Louis Mountbatten membentuk pasukan komando khusus yang disebut AFNI, Allied Forces Netherlands and Indies, di bawah pimpinan Letnan Jenderal Sir Philip Christian. Mereka tergabung di dalam pasukan tentara Inggris yang kebahasaan India yang sering disebut sebagai tentara Gurkha. Tugas tentara AFNI sebagai berikut. 1. Menerima penyerahan kekuasaan tentara Jepang tanpa syarat. 2. Membebaskan para tawanan perang dan interniran sekutu. 3. Melucuti dan mengumpulkan orang-orang Jepang untuk dipulangkan ke negerinya. 4. Menegakkan dan mempertahankan keadaan damai, menciptakan ketertiban dan keamanan. Untuk kedamaian diserahkan kepada pemerintah sipil. 5. Mengumpulkan keterangan tentang pejabat perang untuk kemudian diadili sesuai hukum yang berlaku. 3. Merdeka atau mati. Merdeka atau mati dibagi menjadi 8, yaitu perjuangan rakyat Semarang dalam melawan tentara Jepang. 2. Pengambilan kekuasaan Jepang di Jogja. 3. Area Surabaya untuk Indonesia. 4. Pertempuran Palangan Ambarawa. 5. Pertempuran Medan Asia. 6. Bandung Lautan Api. 7. Berita proklamasi di Sulawesi. Dan 8. Operasi Lintas Laut Banyuwangi, Bali. 1. Perjuangan rakyat Semarang dalam melawan tentara Jepang.
Wongsonegoro selaku pimpinan pemerintah Semarang mengeluarkan pernyataan atau pemerintahan sebagai berikut. Berdasarkan atas pengumuman Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan Komite Nasional Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan Komite